Halo pemirsa Rudi Haji Channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya senang sekali dapat kesempatan untuk bertatap muka langsung melalui Zoom meeting bersama salah seorang penyiar radio suara Vietnam di kota Hanoi. Namanya Kak Ha Nguyen. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau mengenai seputar radio dan kita akan mencari tahu kenapa beliau sampai ke Radio Suara Vietnam dan bekerja di sana. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Ya. Ya, terima kasih telah mau diundang untuk hadir di channel YouTube saya, Rudi Haji, Kak. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya mulai pertanyaan ini, Kak, ya. Berapa lama Kak Ha bekerja sebagai penyiar radio POP? Saya mulai kerja di VOV sejak tahun 2012. Ya. 8 tahun. 8 tahun. Ya. Bagaimana ceritanya kok Kak Ha ini bisa bekerja di VOV? Ya, sebetulnya sebelum masuk VOV, saya belum pernah berpikir saya akan menjadi seorang penyiar ya. Setelah lulus, saya langsung kerja di satu perusahaan wisata waktu 2 tahun. Ya. Pada tahun 2012, saya tahu VOV menawarkan lowongan kerja. Salah satunya posisi untuk penyiar bahasa Indonesia. Ya, saya apply, ikut tes, beruntung saya pas, Pak. Ya, jadi kenapa saya memutuskan apply untuk lowongan kerja VOV itu? Karena di perusahaan wisata itu saya tidak punya saya punya sedikit peluang untuk menggunakan bahasa Indonesia, ya, yang hanya bahasa Inggris saja. Dan saya tidak mau memboroskan waktu 5 tahun saya belajar bahasa Indonesia. Ya, 4 tahun di Vietnam, di universitas di Vietnam, dan 1 tahun di Indonesia. Oh ya. Iya. Oh. Oleh karenanya saya benar-benar ingin bekerja di VOV sebagai editor, sebagai penyiar bahasa Indonesia. Disingkatnya, saya pikir saya menjadi penyiar VOV itu adalah suratan hidup, Pak. Oh ya, betul. Iya, Pak. Iya. Ya, memang ya begitulah ya, kita bekerja biasa di satu tempat, tidak cocok kita coba di tempat lain yang lebih mengeksploitasi ilmu yang kita miliki. Iya, itu betul, Pak. Ya. Saya jadi akhirnya saya beruntung yang bisa kerja dengan menggunakan bahasa Indonesia yang saya tercinta, saya sukai, Pak. Itu ya, untung saya. Ya. Oh, tadi sudah dijelaskan berarti di universitas 4 tahun, sempat belajar di Indonesia 1 tahun. Ya, Pak. Ya, bagaimana Kak Hani mengalami kesulitan ataupun perlu mengasah lagi untuk berbicara dengan orang yang bisa berbahasa Indonesia? Sebetulnya ada banyak kesulitan, Pak. Iya. Yang waktu saya kuliah di universitas di Vietnam, saya hanya belajar sebagian besar kita belajar bahasa Indonesia itu sebagian besarnya tak bahasa. Jadi jarang ada kesempatan untuk bicara sama orang Indonesia. Tapi setelah saya dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, saya langsung ke Indonesia dan di sana 1 tahun. Selama 1 tahun itu saya ada banyak kesempatan untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Mungkin bahasanya yang lebih bagus,
ya. Ya, tata bahasa. Ya, Iya, memang iya, iya. saya memperhatikan memang kalau berbicara dengan orang Vietnam, itu tata bahasanya sangat diperhatikan. Ya, Iya, iya, bahasanya. Pak. Ya, jadi sangat bagus. Kadang kita orang Indonesia bicara saja itu. Jadi Ya. memperhatikan kosakata atau apa tata bahasanya gitu kadang-kadang. Iya, Pak. Iya, Seperti iya, itu. betul. Iya. Ya, Iya. menarik ini sebab saya melihat perkembangan orang Vietnam untuk belajar bahasa Indonesia ini sangat tinggi. Bagaimana Kak melihat perkembangan bahasa Indonesia di kota Hanoi? Oh ya, Pak. Yang kalau 10 tahun lalu, yang waktu saya baru masuk universitas itu, mungkin bahasa Indonesia waktu itu belum berkembang. Hanya satu atau dua universitas yang mengajar bahasa Indonesia. Tapi semuanya di kota Ho Chi Minh. Oh, Ho Chi Minh. Tapi sekarang sudah lebih banyak orang Vietnam yang belajar bahasa Indonesia, Pak. Khususnya BRI di Vietnam selama 2 atau 3 tahun belakangan ini, akhir ini, mengadakan banyak kursus belajar bahasa Indonesia untuk orang Vietnam di kota Hanoi. Di banyak orang yang sekarang lebih banyak orang yang lebih bisa berbahasa Indonesia. Dan teman-teman saya yang mereka adalah pemandu wisata. Tapi dulu mereka adalah pemandu wisata bahasa Inggris. Tapi setelah mereka melihat potensi jumlah wisatawan Indonesia ke Vietnam semakin lebih banyak, jadi mereka berpindah acara bahasa Indonesia. Oh iya iya. Iya. Senang sekali. Iya. Jadi sekarang itu umumnya bahasa Indonesia sekarang di Vietnam, khususnya di kota Hanoi itu lebih dikenal orang Vietnam sini. Oh, iya. Ya, Pak. Ya. Senang sekali mendengar ya. Ya, saya juga turut senang sekali, Pak. Iya. Ya. Iya. Kalau sekarang di kota Hanoi ada satu universitas yang juga ada fakultas atau jurusan mengajar bahasa Indonesia secara resmi, Pak, untuk mahasiswanya. Ya. Jadi senang sekali ya. Ya senang sekali dan saya akan menunggu terus nih perkembangan 1 tahun, 2 tahun ke depan. Gitu. Ya Pak, ya Pak, ya. Jadi orang Indonesia ini tidak perlu capek-capek belajar bahasa Vietnam ya. Jadi wisata ke sana, kayak sudah ngerti ya. Mungkin saya berharap lebih banyak orang Indonesia yang bisa berbahasanya. Ya. Bahasa Vietnam, iya. Dan BOB juga berusaha melakukan program khusus untuk mengajar bahasa Vietnam untuk orang Indonesia. Kita sudah punya, tapi belum secara rutin, Pak. Berharap masa depan itu. Ya, masa depan ya. BOP akan ada suatu acara untuk belajar bahasa Vietnam. Sebenarnya BOP sudah ada, cuma tidak rutin gitu ya. Tidak rutin, belum rutin, Pak. Jadi harap waktu depan bisa yang mengadakan khusus bahasa Vietnam untuk orang Indonesia, Pak. Ya, mudah-mudahan kita berharap begitu ya. Kemudian saya bertanya nih masalah suka duka menjadi seorang penyiar Vietnam nih seperti apa? Banyak sukanya sepertinya ya, daripada dukanya. Iya Pak. Ya sebetulnya awalnya ada banyak kesulitan, Pak. Ya. Khususnya sebelumnya saya belum punya pengetahuan atau pengalaman untuk menjadi seorang penyiar, Pak. Ya. Dan bahkan sampai sekarang juga masih ada banyak kesulitan sih, karena kita adalah penyiar bahasa Indonesia, penyiar bahasa asing, bahasa Vietnam. Yeah. Di kesulitan itu lebih banyak, Pak.
Banyak kesulitan ya. ya. Ya, jadi ada banyak yang perlu kita atasi dan kita harus lebih berusaha lagi, ya. Ya, betul. Tetapi ya selain kesulitan itu, bekerja di VOV juga memberikan perasaan senang di dalam hati, Pak. Iya. Ya, setiap hari saya bisa bekerja menggunakan bahasa Indonesia, bisa bekerja dengan rekan-rekan yang profesional itu dan baik hati itu, ya. Dan khususnya bekerja di VOV, saya sendiri ya bisa berkenal dengan para pendengar Indonesia yang tercinta itu, Pak. Oh, bagaimana? Ya, maksudnya apa, Pak Rudi Hartono sama grupnya ya pendengar. Iya, Pak. Ya, itu saya tahu bagaimana perasaan para pendengar Indonesia untuk OB dan program siaran bahasa Indonesia khususnya, Pak. Ya, itu Pak. Ya, wah ini ya jadi sama ya. Jadi juga sebagai pendengar juga dapat respon dari kakak penyiar itu, wah bahagianya luar biasa itu kan. Ya, kami juga sangat berbahagia Pak kalau ada pendengar Indonesia itu, Pak. Ya. Berarti ada hubungan timbal balik atau feedback ya dari Pak. Dan penyiar sampai hari ini kita membuat wawancara ini ya. Iya Pak. Hubungan yang telah kita jalin ya dari sejak lama gitu ya. Ya Pak. Di ini Pak, sejak mulai bekerja di VOV, saya sungguh-sungguh heran atas perasaan para pendengar Indonesia bagi kami, khususnya bagi penyiar VOV program siaran bahasa Indonesia. Ya, yang menurut saya para pendengar Indonesia itu yang paling antusias, Pak. Ya, betul. Ya, paling antusias. Dan mereka menjadi, menurut saya, mereka menjadi banggaan kami, Pak. Oh, bangga, ya. Karena setiap tahun jumlah surat yang dikirimkan para pendengar Indonesia ke OB selalu berada dalam posisi tertinggi, Pak. Oh, syukur. Ya, saya merasakan hubungan antara pendengar Indonesia dan VOV itu khususnya program siaran bahasa Indonesia, Pak, seperti hubungan sesaudara dalam keluarga. Ya Pak. Wow. Saya sungguh merasakan terharu, Pak. Dan dalam kesempatan ini, Pak, saya mau mengucapkan terima kasih ya. Kalau Rudi Haji Asyano ya, Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih atas semua perasaan dari para pendengar Indonesia untuk kami, Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya, sebagai penyiar asing yang menyiarkan yang berbicara dalam bahasa Indonesia, tentu yang namanya bicara ini kan ada respon mulut ya. Respon mulut. Ya, Pak, itu iya. Ya. Khususnya awalnya sangat sulit. Ya. Jadi saya juga ingin ke rasa. Rasa ini yang saya maksud adalah masakan Indonesia. Itu yang Kak senangi dari masakan Indonesia itu apa itu? Itu kalau masakan Indonesia itu saya suka banyak, Pak. Ya sih. Nah, waktu di Indonesia saya berpeluang mencicipi banyak masakan khas enak Indonesia seperti sate, soto, mie goreng, nasi goreng, ayam bakar, gado-gado. Iya banyak, Pak. Banyak sekali ya. Wow. Enak sekali. yang sebelum saya ke Indonesia,
saya tidak bisa makan makanan yang pedas itu, Pak. Oh ya pedas. Tapi kalau sudah tinggal di sana, kalau setiap saya makan, kalau tidak ada makanan yang pedas, yang sambal yang pedas itu, rasanya tidak enak lagi. Oh, 1 tahun di Indonesia, makanan pedas sudah terbawa kebiasaannya ke Vietnam. Iya, Pak. Ini berarti Indonesia banget kalau dibilang. Iya, Pak. Iya. Ya, yang paling saya suka itu yang bakar atau sate. Iya. Sama sambalnya, Pak. Oh iya, sambalnya ya. Iya, sambalnya ya. Ciri khas. Ya, Pak. Oke. Hampir setengah jam kita bicara. Itu sangat. Tapi senang banget, Pak. Senang banget kalau bisa bertemu langsung sama Bapak ini, Pak Rudi Hartono, ya, yang waktu saya sudah mungkin ya, kita sudah bertemu di 2010. Di Kota Hanoi, ya, Pak. 2010 ya. Ya, beruntung satu kali kita bisa bertemu. Ya, sudah 10 tahun ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan suatu saat kita akan bertemu. Karena memang sebenarnya tahun ini ke sana karena ya COVID-19. COVID-19 iya, Pak. Kita juga menghargai kebebasan. Ya. Jadi memang kita tertunda lah begitu ya. Ya, tertunda. Jadi harap yang sesuatu hari yang dekat ya, Pak, kita bisa bertemu kembali ya, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Kak Ha. Iya, Pak. Ya, kira-kira apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton channel Rudi Haji ataupun pemirsa maupun pendengar? Saya yakin pendengar ini juga akan menyaksikan video ini karena saya share di grup kelompok pendengar. Apa yang ingin disampaikan? Iya, Pak. Sebetulnya setelah saya tahu ada channel Rudi Haji ya, Pak, saya sangat mengagumi Pak Rudi Hartono, ya, yang sangat aktif. Tidak hanya yang sebagai seorang pendengar bisa aktif itu, tapi aktif di semua bidang di kehidupan, Pak. Ya, saya sendiri sangat mengagumi Bapak. Jadi melalui dalam kesempatan ini saya berharap para penonton akan terus mendukung, mendukung channel Rudi Haji itu, ya, Pak. Semoga sukses, Pak. Dan lebih banyak penonton yang ikut, ya, channel Rudi Haji, Pak. Ya. Demikian pembicaraan saya bersama salah seorang penyiar radio Suara Vietnam, Kak Ha Nguyen, yang berada di Kota Hanoi. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini mendapatkan tempat ataupun kegemaran daripada penonton ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Kak Ha. Ya, terima kasih kembali, Pak. Ya, selamat berakhir pekan ya, Pak, bersama keluarga dan teman-teman. Ya, terima kasih, Kak Ha. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Come on. Ya.